Ya, sudah. Silakan dia dilanjut. Baik, Pak. Definisi hak kekayaan intelektual. Jadi apa sih itu hak kekayaan intelektual? Definisi hak kekayaan intelektual itu beragam. Namun yang pasti secara sederhana hak kekayaan intelektual dimaknai sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia atas suatu produk maupun proses yang dibuatnya. Dikatakan hak yang timbul dari olah pikir otak manusia, yaitu sebenarnya yang namanya hak kekayaan intelektual itu pasti melindungi produk atau proses yang timbul dari olah pikir atau kecerdasan intelektual manusia. Dan yang pasti, yang paling penting adalah kecerdasan intelektual manusia itu kemudian berguna untuk manusia itu sendiri maupun manusia lainnya. Nah, pada literatur yang lain menyatakan bahwa hak intelektual itu adalah hak eksklusif yang memberikan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya atau invensinya. Di sini ada kata orang atau sekelompok orang. Jadi patut dipahami nih bahwa ketika kita nanti menceritakan tentang hak kekayaan intelektual, kita tidak hanya menceritakan tentang hak perseorangan saja, tetapi sesungguhnya ada objek kajian dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh sekelompok orang atau masyarakat. Selanjutnya ada pendaftaran untuk pelindungan HKI. Nah, teman-teman, memangnya kalau mau mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan atas karya intelektual itu, kita kemana sih? Untuk di Indonesia, instansi yang berwenang yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bisa juga kita mengajukan permohonannya langsung memasukkan berkas ke Dirjen HKI atau melalui Kanwil Kemenkumham, atau bisa juga kita mengurus permohonan untuk mendapatkan HKI-nya melalui konsultan HKI terdaftar. Selanjutnya ada sistem perlindungan hak kekayaan intelektual. Sistem perlindungan hak kekayaan intelektual ini lebih kepada ranah privat ya teman-teman. Ranah privat setiap orang, masing-masing individu. Yang artinya setiap orang itu bebas untuk mengajukan permohonan ataupun tidak mau mengajukan permohonan pendaftaran atas karya intelektual yang dimilikinya. Jadi diatur oleh hukum nih supaya kita diberikan kebebasan kalau mau daftar tidak apa-apa, kalau tidak mau daftar juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau mendapatkan perlindungan atas setiap karya-karya kita agar tidak diklaim oleh pihak ketiga, negara melalui ketentuan hukumnya memberikan seperangkat peraturan untuk memberikan perlindungan atas karya-karya kita itu. Dan tidak merupakan suatu kewajiban ya teman-teman. Maka dibilang tadi itu ranahnya hak privat. Nggak ada sanksi kok kalau kita nggak mau mendaftarkan. Cuman sekali lagi ada konsekuensinya. Bagi yang mengajukan pendaftaran itu mendapatkan perlindungan hukum, dan bagi yang tidak mendaftarkan sangat rentan sekali karya-karyanya untuk diplagiasi atau diklaim oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada contoh hak kekayaan intelektual yang berkontribusi terhadap penerimaan suatu negara. Tetapi ini contohnya bukan dari Indonesia, teman-teman. Jadi saya bacakan. Hak kekayaan intelektual turut berkontribusi terhadap penerimaan suatu negara. Misalnya saja Mark Zuckerberg yang memiliki HKI atas Facebook. Berdasarkan data Forbes tahun 2019, Mark tercatat memiliki kekayaan 19 triliun. Hal tersebut turut berdampak pada peningkatan sebesar 3,7% pada pendapatan per kapita. Begitu juga Bill Gates. Berdasarkan survei Forbes 2019, tercatat penurunan kekayaan sebesar 66,5 triliun akibat krisis ekonomi yang berdampak pula pada pendapatan nasional Amerika Serikat. Hak intelektual yang dimiliki oleh penggagas Facebook dan Microsoft ini merupakan hak eksklusif yang hanya diberikan khusus kepada pihak yang menciptakan karya tersebut. Tanpa adanya hak ini, maka orang lain tidak dapat memanfaatkannya secara ekonomis tanpa adanya izin
dari pihak yang memiliki HKI tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu. Selanjutnya ada agenda kita yang kedua, yaitu dasar hukum hak kekayaan intelektual. Nah, sebelum ke undang-undangnya, di sini kita ada narasi tentang pentingnya adanya peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar, terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau persetujuan TRIPS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Salah satu langkah yang dilakukan dalam melaksanakan sistem hak kekayaan intelektual yang baik memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi harus pula didukung oleh sistem administrasi, penegakan hukum, dan program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual. Pada saat ini, Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten atau UU Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Jenis-jenis kekayaan intelektual. Hak cipta. Hak cipta aturan hukumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta definisinya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Ada kalimat pencipta timbulnya secara otomatis secara prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta adalah orang yang menghasilkan suatu karya intelektual tersebut. Timbul secara otomatis artinya ketika kita punya karya tersebut untuk hak cipta, kalau kita tidak ajukan pencatatan ke Dirjen HKI Kemenkumham, sebenarnya hak cipta itu sudah otomatis melekat pada diri kita atau suatu karya yang kita buat. Karena ini prinsipnya hak cipta ini otomatis timbul dan tidak ada keharusan sebenarnya untuk mengajukan permohonan pencatatan. Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif, yaitu pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Jenis aspek yang dilindungi hak cipta objeknya yaitu buku, tarian, karya sinematografi, musik, dan sebagainya. Nah, yang tadi kan di hak eksklusif ada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta karya. Lalu hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta.
Untuk menggunakan karya orang lain, hak cipta didapatkan secara otomatis setelah suatu karya dipublikasikan. Lama perlindungannya beragam sesuai dengan perwujudan karya ciptanya. Perlindungan yang pertama ada perlindungan seumur hidup, yaitu plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk karya berupa buku, lagu, atau musik, lukisan, tari, drama, peta, seni motif, dan karya-karya sejenisnya. Yang kedua, perlindungan 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan untuk karya berupa fotografi, sinematografi, program komputer, terjemahan atau adaptasi, atau modifikasi karya cipta lainnya. Yang ketiga, yaitu perlindungan 25 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan untuk karya berupa seni terapan. Selain itu, kita juga bisa mencatatkan karya-karya ciptaan kita ke DJKI secara online melalui hakcipta.dgip.go.id. Nah, ini ada sanksi pelanggaran hak cipta. Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya, jenis-jenis HKI yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafid. Untuk Hafid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dea. Sekarang saya lanjutkan. Materi selanjutnya adalah paten. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Maaf, ini ada typo. Paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Di dalam definisi paten terdapat kata invensi dan inventor. Invensi di sini adalah merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, inventor di sini adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Jadi, inventor ini adalah penemu invensinya. Next. Selanjutnya, invensi yang dapat dipatenkan. Tidak semua invensi bisa mendapatkan paten. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, invensi yang memiliki nilai kebaruan atau pengembangan dari teknologi sebelumnya. Invensi ini tidak sama dengan teknologi yang ada sebelumnya di dunia atau pengembangan dari teknologi yang sudah ada. Kemudian yang kedua, memiliki langkah inventif. Suatu invensi berbeda dengan discovery. Invensi memiliki langkah inventif di mana ada proses menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang berasal dari ide seseorang. Misalnya, vaksin COVID-19, teknologi kereta cepat, dan sedotan fleksibel. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri. Invensi harus dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak berulang-ulang dengan kualitas yang sama. Next. Selanjutnya, invensi yang tidak dapat dipatenkan. Yang pertama, pengumuman atau penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misalnya, invensi yang kegunaannya secara spesifik untuk memakai narkoba. Kemudian yang kedua, invensi yang berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Misalnya, yang kita tahu ada metode operasi sesar, metode kemoterapi, itu tidak bisa dipatenkan. Kemudian yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Jadi
rumus matematika betapapun tidak dapat dipatenkan oleh siapapun. Kemudian yang keempat, semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Karena ada pengecualian paten terhadap makhluk hidup ini, maka perlindungan terhadap varietas tanaman hasil pemuliaan diselenggarakan tersendiri melalui hak PVT atau perlindungan varietas tanaman yang akan dijelaskan di part selanjutnya. Next. Kemudian jenis paten. Paten ada dua, yaitu ada paten dan paten sederhana. Untuk paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Untuk paten yang paling mudah dan paling sering kita lihat dalam sehari-hari, contohnya ada pada HP, yaitu perlindungannya ada pada teknologi layar sentuh pada HP kita. Untuk paten sederhana yang kita bisa lihat dan sering juga kita pergunakan, contohnya adalah sedotan yang mempunyai bagian fleksibel ini. Mungkin kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dilindungi oleh paten, termasuk saya juga. Tapi ternyata ini dilindungi oleh paten dan ada patennya di Amerika sejak tahun 1937. Next. Selanjutnya lama perlindungan paten. Sebuah paten akan terlindungi secara hukum apabila didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Paten yang telah didaftar akan mendapat perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan, sedangkan paten sederhana akan mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan untuk paten dan paten sederhana tidak dapat diperpanjang. Karena tidak dapat diperpanjang, invensi yang sebelumnya dipatenkan akan menjadi milik umum atau public domain dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa perlu meminta izin dari si pemegang paten. Next. Selanjutnya pengalihan hak dan lisensi. Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan karena warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Paten juga dapat dilisensikan. Lisensi di sini adalah pemberian izin oleh pemilik paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan paten tersebut dengan imbalan royalti. Next. Selanjutnya, sanksi pelanggaran paten. Untuk pelanggaran paten, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan untuk pelanggaran paten sederhana, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Next. Selanjutnya adalah merek. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Ini typo lagi, maaf. Ini harusnya 2016. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bisa dalam bentuk 2 dimensi dan atau juga 3 dimensi. Suara bisa bentuk suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Pemakaian merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Kemudian pemakaian merek juga berfungsi sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Seperti yang kita tahu kayak Aqua kan, kalau air mineral pasti orang nyebutnya Aqua, apapun mereknya itu. Kemudian
pakai merek juga berfungsi sebagai jaminan atas mutu barangnya, serta penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Next. Kemudian jenis merek. Jenis merek ada 3. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Contohnya ada Aqua, Indomie, Odol, Stabilo, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contohnya ada Matahari Department Store, Ramayana, Hotel Aston, dan lain sebagainya. Selain itu, juga ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Contohnya, ada Coca-Cola dengan Bicola. Produk ini memiliki kemasan dan nama produk yang hampir sama, dan juga larutan cap badak dengan larutan cap kaki 3. Kemudian merek yang dapat didaftar. Suatu merek yang dapat didaftar harus memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Yang dapat berupa, yang pertama gambar, seperti lukisan burung Garuda pada logo Garuda Indonesia dan apel kegigit sedikit pada logo Apple. Kemudian bisa berbentuk kata, untuk Google, Coca-Cola. Kemudian nama, seperti merek pakaian, Tommy Hilfiger. Atau jam juga bisa, Daniel Wellington atau Alexander Christie. Kemudian merek juga dapat berbentuk kalimat, seperti merek lampu Philips, yaitu terus terang, Philips terus terang. Kemudian merek juga dapat berbentuk huruf, seperti huruf F pada logo Facebook, atau huruf K pada logo Circle K. Kemudian merek juga dapat berbentuk angka, seperti angka 3 pada logo provider 3. Kemudian merek juga dapat berbentuk susunan warna, seperti logo Pertamina. Dan berbentuk 3 dimensi, seperti logo coklat Toblerone. Dan merek juga dapat bentuk suara seperti popok bayi, Memipoko Pens, suaranya Memipoko Pens. Dan merek juga dapat berbentuk hologram seperti hologram milik PT Pegadaian ini. Selanjutnya merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Yang pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Contohnya dari yang saya baca, pada tahun 2010 ada merek bernama Budabar di daerah Menteng, yang kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan agama Buddha. Kemudian yang kedua, memiliki persamaan dengan merek pihak lain yang lebih dulu dimohonkan pendaftarannya atau sudah terdaftar untuk kelas barang atau jasa yang sejenis. Atau memiliki persamaan dengan merek terkenal untuk kelas barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Contohnya seperti merek Adidas, dan juga yang mengajukan Adibas, ini tidak diperbolehkan. Atau mungkin teman-teman atau Bapak nonton preman pensiun itu kan ada Adinda, sepatu Adinda, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian ada McDonald yang jadi McDonald, ini juga tidak diperbolehkan. Next. Kemudian yang ketiga, nama merek hanya menyebutkan jenis barang atau jasa. Seperti merek jus akan ditolak karena sama persis dengan nama barang. Kemudian nama merek berkaitan dengan sifat. Iya Pak, Adinda yang gambarnya daun 3, yang neneknya itu Pak.
Kemudian yang keempat, nama merek berkaitan dengan sifat barang atau jasa, seperti merek manis. Untuk produk gula akan ditolak juga karena berkaitan dengan sifat gula yang manis. Kemudian, nama merek merupakan nama atau lambang umum seperti recycle ini juga akan ditolak karena ini merupakan lambang umum. Kemudian, nama merek memuat unsur yang menyesatkan masyarakat seperti Nusantara Made in Tiongkok. Ini akan ditolak juga karena menyesatkan masyarakat tentang Nusantara. Kemudian nama merek memiliki persamaan dengan indikasi geografis. Kopi Gayo misalnya, tidak dapat didaftar sebagai merek untuk kopi karena sudah ada indikasi geografis Kopi Gayo. Next. Selain itu, pendaftaran merek juga harus ditolak jika merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain, kecuali sudah ada persetujuan. Kemudian, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem negara, lembaga nasional, atau lembaga internasional, kecuali sudah ada persetujuan juga. Atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali sudah ada persetujuan tertulis. Kemudian pendaftaran merek. Pendaftaran merek berfungsi sebagai yang pertama, alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Pendaftaran merek juga berfungsi sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya, dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dan dapat diperpanjang, tidak seperti paten. Next. Selanjutnya, pengalihan hak dan lisensi. Hak atas merek terdaftar juga dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Kemudian, merek juga dapat dilisensikan. Lisensi di sini adalah pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dengan membayarkan sejumlah royalti. Merek juga dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Untuk pelanggaran merek dengan kesamaan keseluruhan, dapat dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan untuk pelanggaran merek berupa kesamaan pokok, dapat dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wesley. Baik, terima kasih Mas Hafid. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis HKI berikutnya, yaitu mengenai rahasia dagang. Rahasia dagang ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Next Mbak Dea. Oke. Baik, tadi di awal Mbak Dea sudah menjelaskan dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual, yaitu salah satunya ada rahasia dagang. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization, yaitu persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang mencakup Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, persetujuan TRIPS, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Nah, berdasarkan persetujuan ataupun agreement ini, maka perlu diatur ketentuan mengenai rahasia dagang itu sendiri. Next, Mbak Dea. Oke, di dalam Undang-Undang Nomor 30
tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya sebutkan, kita akan menemukan beberapa istilah-istilah ataupun pengertian. Salah satunya yaitu ada rahasia dagang dan hak rahasia. Apa sih yang dimaksud dengan rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, di mana informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian, ada istilah mengenai hak rahasia. Hak rahasia yaitu hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu. Next. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini juga kita akan menemukan istilah lisensi hampir sama dengan istilah lisensi yang ada di paten. Lisensi ini merupakan pengertiannya adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak. Nanti mengenai pengalihan hak rahasia dagang akan kita bahas selanjutnya. Untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Ruang lingkup rahasia dagang itu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, ruang lingkup inilah yang mendapat perlindungan atas rahasia dagang itu. Kemudian kita akan membahas mengenai pengalihan hak dan lisensi. Hampir sama dengan paten, di mana hak rahasia dagang ini dapat beralih atau dialihkan dengan atau melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak rahasia dagang itu nanti disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, dan segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini. Pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan oleh Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Dan pengalihan hak rahasia dagang diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Kemudian kita akan membahas mengenai syarat perlindungan rahasia dagang. Apa yang menimbulkan perlindungan rahasia dagang itu? Nah, kita akan membahas di sini. Yang pertama, bagaimana rahasia dagang itu bisa dilindungi? Yang pertama adalah informasi tersebut harus bersifat rahasia. Kemudian informasi tersebut harus mempunyai nilai ekonomi. Dan kemudian pemilik informasi harus mengambil langkah-langkah yang layak dan patut untuk pemeliharaan atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai lisensi. Lisensi ini tadi yang sudah saya sebutkan pengertiannya di awal. Perjanjian lisensi ini wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal, di mana pada saat lisensi ini nanti akan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Kemudian perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dan lisensi ini nanti secara umum atau umumnya diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Kemudian perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan dilarang tersebut. Kemudian, ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dalam keputusan Presiden. Nah, apa saja sih objek-objek yang dilindungi oleh rahasia dagang atau oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini? Yang pertama ada formula, kemudian ada metode pengelolaan bahan-bahan kimia dan makanan, daftar konsumen, dan selanjutnya. Next, Mbak Dea. Nah, ini ada lagi objek yang dilindungi itu seperti ada rencana pemasaran, perangkat lunak komputer, kode-kode akses, rencana usaha, data pemasaran, informasi, personal identification number, atau PIN, teman-teman.
Next, Mbak Dea. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat rahasia dagang. Rahasia dagang itu yang pertama bersifat tertutup. Apa yang dimaksud dengan bersifat tertutup? Informasi pada rahasia dagang yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Kemudian informasi tertutup berupa pribadi seseorang, dunia politik, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi. Kemudian sifat rahasia dagang selanjutnya yaitu bersifat terbuka. Apa yang dimaksud dengan rahasia dagang bersifat terbuka? Rahasia dagang bersifat terbuka di mana informasi tersebut dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga biasanya dipublikasikan secara luas pada media-media. Informasi tersebut bersifat terbuka berupa penemuan-penemuan hasil penelitian, rencana tata ruang pengembangan wilayah, pemikiran upaya mengenai cara hidup dan lingkungan hidup, strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang, dan selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatur mengenai rahasia dagang itu? Mungkin teman-teman pernah melihat kalimat-kalimat atau warning yang ada di dalam share screen kita pada hari ini. Nah, untuk melakukan langkah nyatanya itu kita memasang tulisan selain karyawan dilarang masuk atau staff only yang biasa kita temukan di dalam toko-toko pakaian atau toko-toko grosir yang biasa kita temukan, nanti ada itu pencantuman no trespassing, staff only. Nah, itu merupakan salah satu langkah nyata oleh si pemilik dalam menjaga atau melindungi rahasia dagangnya. Kemudian ada lagi bukti nyatanya, biasa juga kita jumpai di tempat-tempat umum dilarang mengambil gambar atau dilarang memotret. Dan selanjutnya masih banyak teman-teman yang mungkin biasa teman-teman jumpai di tempat-tempat umum atau tempat-tempat khusus. Nah, kemudian langkah nyata itu kita bisa membuat juga perjanjian untuk saling menjaga kerahasiaan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan yang potensial untuk membocorkan rahasia perusahaan. Misalnya antara perusahaan dengan perusahaan yang dijalin suatu kerjasama. Itu akan dilakukan suatu perjanjian untuk menjaga kerahasiaan. Next, Mbak Dea. Kemudian kita akan membahas mengenai pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang itu terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Kemudian seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga yang perbuatan ataupun tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang, yaitu tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Kemudian, perbuatan tersebut tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Nah, teman-teman, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu kita ada dikasih tahu mengenai biaya dan cara pembayaran untuk melakukan pendaftaran rahasia dagang. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengunjungi website www.dgip.go.id. Itu merupakan website dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, teman-teman. Ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai biaya dan cara pembayaran rahasia dagang, teman-teman bisa mengunjungi website www.dgip.go.id. Next, Mbak Dea. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan rahasia dagang dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
Kemudian yang membedakan rahasia dagang dengan hak kekayaan intelektual lainnya yaitu tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Kemudian kita menuju ke jenis hak kekayaan intelektual selanjutnya yaitu tentang desain industri. Desain industri ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Sama dengan rahasia dagang sebelumnya, dan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini kita akan menjumpakan banyak sekali istilah-istilah, dan di sini kami hanya akan membahas poin-poin pentingnya aja. Poin-poin pentingnya saja yaitu seperti pengertian desain industri. Apa yang dimaksud dengan desain industri? Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selain ada istilah desain industri, kita akan menjumpai istilah pendesain. Apa yang dimaksud dengan pendesain? Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Nah, pendesain ini akan memiliki hak desain industri, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan hak desain industri? Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Kemudian kita akan mendengarkan penjelasan mengenai lingkup desain industri. Lingkup desain industri ini ada 2. Yang pertama, desain industri yang dilindungi dan desain industri yang tidak dilindungi. Desain industri yang dilindungi adalah hak desain industri diberikan untuk desain industri baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Kemudian ada desain industri yang tidak dilindungi. Hak desain industri yang tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Kemudian kita akan mendengarkan penjelasan mengenai jangka waktu perlindungan. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Kemudian, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri, sama perlakuannya dengan rahasia dagang tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai subjek desain industri. Subjek desain industri itu meliputi pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Kemudian dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali berdasarkan kesepakatan itu diperjanjikan lain. Kemudian, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan. Kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Kemudian subjek desain industri itu jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu tidak dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Kemudian kita akan membahas mengenai permohonan desain industri. Permohonan pendaftaran desain industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 tadi, teman-teman. Kemudian pemohon yang melakukan permohonan desain industri wajib melampirkan di dalamnya itu nanti ada tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, kemudian nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. Selain nama dan alamat lengkap kewarganegaraan pendesain, ada juga kewarganegaraan pemohon.
kemudian ada nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Selanjutnya, permohonan itu nanti akan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Itu bisa berupa gambar ataupun foto. Kemudian dilakukan penandatanganan di surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Kemudian dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain, atau biasa kita dengar istilahnya itu melalui perwakilan. Next, Mbak Dea. Nah, nanti di dalam, jika teman-teman mengunjungi website www.dgip.go.id itu akan diberitahukan mengenai langkah-langkah permohonan desain industri, teman-teman, yaitu mulai dari registrasi akun di dalam desainindustri.dgip.go.id sampai permohonan tersebut bisa atau sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tadi dalam permohonan desain industri, kita menemukan kata hak prioritas, teman-teman. Nah, kita akan membahas mengenai permohonan dengan hak prioritas. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Kemudian permohonan dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Paling lama waktunya 3 bulan, terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Kemudian apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau tidak dipenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas. Permohonan dengan hak prioritas itu nanti dilengkapi dengan salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain. Kemudian salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah desain industri yang baru. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Kemudian membayar biaya permohonan sebesar Rp300.000 untuk UKM serta Rp600.000 untuk non-UKM untuk setiap permohonan. Kemudian kita akan membahas mengenai pengalihan hak dan lisensi, sama perlakuannya dengan yang sudah tadi kita dengar di rahasia dagang, teman-teman. Nah, hak desain industri ini juga dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain kita tadi mendengar permohonan pendaftaran desain industri, nah pendaftaran desain industri ini juga bisa mendapat perlakuan pembatalan, teman-teman. Nah, desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri. Kemudian, pembatalan hak desain industri tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Kemudian keputusan pembatalan mengenai hak desain industri itu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada pemegang hak desain industri, kemudian kepada penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain industri, dan ditujukan kepada pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
Kemudian keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Kemudian kita akan mendengarkan penjelasan mengenai akibat dari pembatalan pendaftaran desain industri. Pembatalan pendaftaran desain industri itu akan menghapus segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Kemudian, dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Kemudian akibatnya yaitu penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang hak desain industri. Tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang masih tersisa atau yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya. Sama dengan pada saat kita melakukan permohonan untuk pendaftaran rahasia dagang, itu kita tadi ada melihat biaya dan cara pembayarannya. Nah, untuk hak desain industri ini juga kita memerlukan biaya dan cara pembayarannya. Itu teman-teman juga bisa mengunjunginya di website www.dgip.go.id. Nah, nanti akan dicantumkan mulai dari PNBP desain industrinya jenisnya apa, kemudian satuannya, bisa per permohonan, bisa nanti ada selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, itu juga akan dicantumkan tarif per permohonannya itu berapa teman-teman. Nah, untuk biaya dan cara pembayaran desain industrinya teman-teman bisa mengunjungi secara langsung di www.dgip.go.id. Next Mbak Dea. Next. Nah, ini ada dari kelompok 3 ada memberikan contoh dari desain industri. Tadi dalam pengertian desain industri itu kita menemukan kata bentuk, konfigurasi, warna dan garis, kombinasi warna dan garis ataupun gabungan dari keduanya. Nah, ini ada contoh dari desain industri. Yang pertama itu contoh desain industri bentuk. Nah, mungkin teman-teman biasa menemukan produk seperti contohnya kita ambil Yakult ya. Nah, dari bentuk Yakult itu teman-teman tidak akan menemukan desain industri ataupun bentuk botol Yakult di bentuk produk lainnya. Nah, itu merupakan salah satu desain industri yang sudah dilindungi teman-teman. Atau Yakult ini sudah memiliki hak desain industri. Kemudian ada konfigurasi. Konfigurasi ini biasa kita temukan di produk, salah satu produknya itu ya HP atau gadget yang biasa kita pakai. Teman-teman bisa melihat bahwa konfigurasi antara iPhone dan Samsung itu konfigurasinya berbeda. Nah, mengapa berbeda? Karena masing-masing dari konfigurasi atau perusahaan dari yang memiliki produk ini sudah memiliki hak desain industrinya masing-masing. Next, Mbak Dea. Selanjutnya itu ada komposisi garis, itu biasa kita jumpai dalam kostum atau pakaian teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada juga menjumpai bentuk komposisi garis dari salah satu produk pakaian itu tidak akan kita jumpai di produk lainnya atau di produk pakaian lainnya. Nah, itu yang membedakan antara produk pakaian satu dan produk pakaian lain. Kemudian itu ada komposisi warna. Komposisi warna itu bisa kita temukan dalam kotak kemasan kardus, itu yang paling bisa kita jumpai, atau kemasan-kemasan yang biasa kita jumpai teman-teman. Nah, misalnya kita ambil contoh antara kemasan KFC dan McDonald, itu bakalan berbeda. Walaupun warnanya sama, tapi komposisi warnanya itu berbeda. Nah, itu karena antara KFC dan McDonald itu sudah memiliki hak desain industrinya masing-masing. Next, Mbak Dea. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Mbak Dea Rizky Ramadhani. Baik, terima kasih Mas Wesley. Untuk pembahasan selanjutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Gambar ini merupakan contoh dari sirkuit terpadu atau bisa kita kenal dengan chip.
desain tata letak sirkuit terpadu harus diperhatikan persoalan izinnya. Izin untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang paling penting adalah untuk menghindari kemungkinan adanya tindak pemalsuan chip. Nah, belum lama ini pernah terjadi di suatu negara adanya tindak pemalsuan chip merek kelas dunia yang beredar luas. Jadi, diperlukan perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu. Next. Tadi telah dijelaskan oleh Mbak Dia dan Mas Wesley bahwa terdapat persetujuan TRIPS sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Persetujuan TRIPS ini memuat syarat-syarat pengaturan tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sehingga Indonesia perlu mengeluarkan undang-undang yang melindungi desain tata letak sirkuit terpadu yang sekarang merupakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Next. Di sini kita masuk ke pengertian desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu membagi pengertian desain tata letak sirkuit terpadu menjadi dua bagian, yaitu sirkuit terpadu dan desain tata letak. Dalam pasal 1 ayat 1 mendefinisikan sirkuit terpadu sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan, serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 mendefinisikan desain tata letak sebagai kreasi, berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Jadi dari kedua definisi ini, tergambar bahwa desain tata letak sirkuit terpadu tidak hanya mencakup perlindungan hukum terhadap sirkuit terpadu saja, juga mencakup bentuk setengah jadi. Nah, bentuk setengah jadi ini dengan pertimbangan masih dapat berfungsi secara ekonomis. Next. Lingkup dan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Lingkup ini diatur dalam pasal 2. Yang mendapat perlindungan adalah desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil, yaitu apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu dibuat, bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Untuk pendaftarannya, didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Next. Kemudian subjek desain tata letak sirkuit terpadu. Orang yang berhak atas sebuah hak desain adalah pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jika pendesain terdiri dari beberapa orang, hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Jika desain itu dibuat dalam hubungan dinas, maka dinas di mana pendesain bekerja menjadi pemegang hak desain, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Dan jika dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain. Next. Bentuk dan lama perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya, dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain. Lalu jangka waktu perlindungan diatur dalam pasal 4. Perlindungan terhadap hak desain diberikan selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran atau sejak pertama kali desain tersebut dikomersialkan. Next. Kemudian pelanggaran dan sanksi. Pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Lalu bagi para pelanggar dapat diancam hukuman pidana paling lama 3 tahun
dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Next. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat, berita resmi, maupun dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu. Next. Lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah perlindungan varietas tanaman atau PVT. Perlindungan varietas tanaman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Selama ini keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai. Dan adanya keunggulan varietas ini memiliki potensi hasil panen tertentu. Upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik atau varietas tanaman. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Sehingga individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil. Salah satu penghargaannya adalah dengan memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemuliaan lainnya. Perlindungan itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi para upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri pembenihan. Dan pengertian dari perlindungan varietas tanaman ini sendiri adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Slide selanjutnya. Gambar ini merupakan tanaman yang memiliki varietas baru, yaitu anggrek jenis baru. Dan varietas anggrek jenis baru ini telah dilindungi oleh peneliti kebun raya Purwodadi sebagai pemulianya. Next. Suatu kultivar atau ras tanaman yang didaftarkan ke Kementerian Pertanian untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman harus memiliki beberapa karakteristik. Seperti yang pertama adalah baru, yaitu suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan, atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Karakteristik kedua adalah unik. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan pemohonan hak. Lalu karakteristik yang ketiga adalah seragam. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Lalu karakteristik yang keempat adalah stabil. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Dan karakteristik kelima adalah telah diberi nama. Hak perlindungan varietas tanaman ini merupakan suatu bentuk imbalan atas upaya yang dilakukan oleh pemulia
atau pembuat suatu jenis varietas tanaman dalam merakit kultivar atau ras varietas tanaman yang dikembangkannya, sekaligus untuk melindungi konsumen atau penanam bahan tanam atau pengguna produk dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Next. Bentuk perlindungan adalah dengan mendapatkan hak pemegang perlindungan varietas tanaman, dan untuk jangka waktu perlindungan varietas tanaman adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Nah, pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohon dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari 1 tahun, sedangkan yang lainnya disebut tanaman semusim. Next. Subjek hak perlindungan varietas tanaman. Pemegang hak perlindungan varietas tanaman adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pemegang hak perlindungan varietas tanaman sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Dan jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak. Next. Hak pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Pemegang hak memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Lalu varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Lalu hak untuk menggunakan varietas ini meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor atau mengimpor, dan mencadangkan. Dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak apabila penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial, lalu penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru, lalu penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan, dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak. Next. Prosedur hak perlindungan varietas tanaman. Yang pertama adalah tahap permohonan. Tahap permohonan ini akan diajukan secara tertulis kepada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Permohonan ini diajukan dengan melampirkan deskripsi varietas, foto varietas, surat keterangan aman pangan jika varietas adalah hasil rekayasa genetik, atau surat keterangan aman hayati jika varietas adalah